Tumbuh tanpa sosok orang tua rasanya memang sangat sulit. Saya kehilangan peran sosok ayah, saya kehilangan peran sosok ibu, dan saya kehilangan identitas diri saya sendiri. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dan saya berasal dari keluarga muslim yang sangat taat. Sedari kecil, saya tidak pernah merasakan rasa kasih sayang seorang ayah dan rasa kasih sayang seorang ibu. Bahkan saya baru mengetahui orang tua kandung saya ketika saya duduk di bangku sekolah dasar. Saya berjuang penuh terhadap diri saya sendiri, dan saya berjuang untuk mendidik diri saya sendiri dengan pemahaman saya sendiri tanpa sosok pengarah dan tanpa acuan. Bertahun-tahun lamanya saya menjadi seorang yang sangat pendiam, menjadi seorang yang sangat penyendiri, dan menjadi seorang yang sangat kesepian. Akhirnya ketika lulus SD, saya memutuskan untuk tinggal bersama orang tua kandung saya. Saya sangat bahagia rasanya karena saya bisa merasakan keluarga yang utuh. Saya bisa merasakan ayah, ibu, dan adik-adik. Rasanya sangat bahagia dan saya mengalami penerimaan hingga akhirnya keluarga kami mengalami guncangan yang cukup hebat. Ayah dan ibu saya mulai jarang pulang dengan alasan sibuk kerja. Dan yang lebih parahnya lagi ketika saya mendengar bahwa ayah saya berselingkuh, menikah lagi, dan memiliki anak. Sampai akhirnya saya mendengar kata perceraian. Saya berpikir bahwa ketika saya tinggal bersama orang tua kandung saya mengalami kebahagiaan, mengalami penerimaan, dan rasa sepi saya hilang. Namun itu hanya terjadi beberapa bulan. Setelah itu semuanya kembali seperti semula. Saya mengalami kesepian lagi, mengalami kesendirian lagi, dan semakin hancur. Karena masalah yang saya hadapi, ketika saya berumur 14 tahun, saya mengalami depresi yang sangat hebat. Saya melakukan banyak hal yang menyakiti diri saya sendiri. Beberapa kali saya mencoba untuk membunuh diri saya sendiri dengan membenturkan kepala saya ke tembok, menyilet tangan saya sendiri, bahkan hingga mencekik diri saya sendiri. Dan saat itu pun saya tidak mendapatkan dukungan dari teman saya. Ketika saya bercerita, bahkan mereka bilang, lebay masalah kayak gitu doang. Lagi dan lagi saya mengalami penolakan, saya mengalami kesendirian, dan rasanya sangat sepi. Hingga pada akhirnya selama bertahun-tahun lamanya saya mengalami penderitaan yang cukup hebat. Malam hari itu, tepatnya Desember 2019, pada malam yang sama seperti malam-malam sebelumnya, saya juga menangis dan meminta untuk mati. Saya menangis lalu saya memutuskan untuk tidur. Dan ketika saya tidur, saya bermimpi dan saya terbangun di sebuah padang gurun yang sangat besar. Di situ rasanya sangat panas, sangat haus, dan saya rebah karena saya tidak mampu untuk berdiri lagi. Lalu saya melihat dari kejauhan seseorang yang berjalan menuju saya. Lama-kelamaan semakin jelas, dan saya melihat wajahnya. Wajah itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika dia mendekati saya, dia mengulurkan tangannya sembari tersenyum. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya, hanya uluran tangan saja. Lalu saya meraih tangannya dan saya terbangun. Saya terbangun setelah saya mengalami mimpi itu. Rasanya sangat takut, bingung, gemetar, dan ya saya sangat bingung untuk melakukan apa. Karena sosok yang menolong saya di mimpi itu adalah sosok yang saya hujat, saya benci, dan bahkan saya nggak mengakui dia sebagai Tuhan. Namun karena keteguhan iman saya pada saat itu, saya terus menolak mimpi itu, saya terus bergumul dengan diri saya sendiri. Seperti Yunus yang berlari dari panggilan Tuhan, begitupun dengan saya. Selama berbulan-bulan saya berlari dari panggilan Tuhan, akhirnya saya luluh dan membuka Alkitab. Selama berbulan-bulan saya membaca Alkitab, akhirnya pada Agustus 2020, saya memutuskan untuk pergi ke gereja bersama teman saya. Saat itu pertama kali saya ke gereja dan rasanya sangat damai, walaupun agak sedikit aneh karena saya baru pertama kali. Yang saya rasakan adalah kedamaian. Saya merasa bahwa detik itu dunia berpaling kepada saya. Saya merasa dirangkul, saya merasa dipeluk, dan saya sangat merasakan kasih yang begitu besar. Walaupun saya sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tetapi
Rasa amarah saya, rasa kekecewaan saya, rasa dendam saya terhadap keluarga saya masih berapi-api. Bertahun-tahun saya beribadah kepada Tuhan hingga akhirnya saya masuk ke dalam dunia pelayanan, yaitu pelayanan di DRP 232. Saya menemukan komunitas yang saya anggap sebagai rumah saya sendiri. Selama bertahun-tahun saya beribadah kepada Tuhan hingga saya masuk ke dalam dunia pelayanan, yaitu saya pelayanan di DRP 232. Saya menemukan komunitas yang sangat baik dan saya menganggap komunitas sebagai rumah. Tetapi saya masih merasakan hal-hal tersebut hingga akhirnya pada Desember 2022 saya memutuskan untuk pelepasan. Rasanya sangat pecah. Saya merasakan Tuhan menjamah saya dan saya merasakan bahwa Tuhan membuang segala yang buruk di dalam diri saya. Rasanya seperti Tuhan membersihkan hati saya yang sudah banyak lukanya. Dan hingga akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Setelah melepas itu semua, saya merasakan beban saya pun hilang. Saya merasakan ketenangan yang sangat luar biasa dan saya pun merasakan kebahagiaan dan sukacita yang tidak tertandingi. Kini saya memiliki acuan dalam hidup saya. Saya pun menemukan identitas yang baru di dalam diri saya. Dan saya menjadi sadar bahwa saya adalah yang diselamatkan. Walau saya masih berjuang untuk diterima, tetapi rasanya sangat senang karena saya berjalan dengan Tuhan. Di dalam hidup kita ini adalah manusiawi ketika kita merasakan rasa kecewa, marah, dendam, dan perasaan lainnya yang melukai hidup kita. Dan adalah keputusan kita terhadap luka-luka kita. Apakah kita ingin memelihara luka-luka kita dan terus hidup di dalam kesengsaraan, atau kita menyerahkan segala luka-luka kita dan rasa sakit kita kepada Tuhan Yesus. Kalau aku bisa melalui ini dengan Tuhan, aku percaya bahwa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pun bisa melalui segala masalah yang Bapak Ibu hadapi di dalam Tuhan.